Halo, selamat pagi kelas 6. Nah, hari ini Ibu akan menyajikan video pembelajaran ya. Baik, Ibu akan men-share pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Dan di subtema 3, menjadi penemu. Ayo menjadi penemu. Nah, sekarang kita mempelajari mapel ilmu pengetahuan sosial. Ya. Oke, IPS-nya terdapat pada PB1, pembelajaran 1. Nanti bisa kau perhatikan buku tema 3-mu. Ya. Nah, sekarang kita ke peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Ya, teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ini kayaknya dominan ke ekonomi. Nah, siapa yang pernah melihat gambar seperti ini? Ini adalah seorang petani yang menggunakan traktor. Ini namanya traktor, ya, alat canggih yang bisa mengolah tanah yang digunakan oleh petani. Ya, dengan menggunakan traktor ini, maka petani bisa lebih cepat selesai dalam menggarap tanahnya. Oke, seperti ini dia secara gambar detailnya. Peran teknologi dalam kegiatan produksi, ya. Sebelum kita lanjut, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, sekarang kita ke peran teknologi dalam kegiatan produksi. Kalau produksi itu adalah menghasilkan barang. Iya. Oke, petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Ya, teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Ya, jadi mempercepat dia. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, inilah yang digunakan alatnya dalam kegiatan produksi, dalam menghasilkan padi di sawah. Kita next. Nah, ini adalah gambar truk dan ini juga mobil, ya. Dan ini merupakan sarana transportasi. Ya. Jadi, yang kedua, kita masuk ke peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Alat transportasi itu adalah sebagai sarana dalam transportasi untuk mendistribusikan barang. Oke. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyaluran hasil produksi. Ya, jadi petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka, ya ini dia gambarnya, ini yang kecil, dan ini truk, ini agak besar. Ya, untuk mengangkut hasil padi seperti sayur, buah padi dan jagung, dan juga masih banyak lagi. Contohnya ini seperti sawit, ya. Dengan adanya alat transportasi, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dalam waktu cepat. Ya. Nah, itu dia. Ini alat transportasi ini sangat bermanfaat dalam menyalurkan barang-barang hasil para petani. Yang selanjutnya kita masuk ke PB6. IPS itu ada di PB1 dan PB6, ya. Kita akan masuk ke dampak penemuan baru bagi masyarakat. Sekarang dampaknya, dampak penemuan baru. Ya, seperti penemuan radio, penemuan televisi, laptop, dan sebagainya. Ya, penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
dampak yang diakibatkan dari penemuan tersebut, ya, tentunya ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif, ya. Selalu itu ada yang selalu positifnya, ada negatifnya. Kita next, oke. Yang pertama kita masuk ke dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Nah, ini sarana yang digunakan dalam ekonomi, ya. Yang pertama adalah handphone atau Android. Dampak positifnya mempermudah penyampaian iklan atau informasi. Ya, yang kedua mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu bertatap muka. Inilah yang disebut dengan jualan online. Ya, hanya dari HP yang live itu, ya. Terus dampak negatifnya memboroskan uang untuk berbelanja online jika tidak digunakan dengan bijak. Jadi ini sering ini terjadi pada ibu-ibu atau mama-mama yang suka berbelanja, ya, karena dia kurang bijak dalam berbelanja. Yang kedua, munculnya tindak penipuan dengan telepon genggam. Nah, ini juga lagi marak ini, ya, penipuan dari telepon genggam. Ya, dia mencuri data orang, ya. Jadi bisa nanti tiba-tiba dari rekening hilang duitnya. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam penipuan. Data-data kita juga harus kita simpan dengan baik, ya. Jangan kita mau memberikan data-data kita kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua adalah laptop atau komputer. Ya, dampak positifnya menciptakan lapangan kerja di bidang komputer. Yang kedua, mempermudah perusahaan dalam pengolahan data. Ya, yang dampak negatifnya adanya transaksi yang dilarang, mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer. Oke. Yang ketiga, angkutan umum. Nah, ini dia seperti bus, ya, angkutan umum ini. Oke. Yang pertama, mempermudah proses distribusi barang. Sama seperti tadi, ya, alat transportasi mempermudah mendistribusikan barang-barang hasil petani ke konsumennya, ya. Yang kedua, menghemat waktu menuju ke tempat tujuan. Nah, itu dia. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti supir. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi tradisional. Nah, ini atas alat transportasi tradisional, contohnya kayak delman. Ini delman kurang diminati sekarang, ya, karena dia sudah agak lama, agak lambat, ya. Jadi sekarang alat tradisional ini kayak delman itu kayak untuk rekreasi dibuat sekarang, ya. Yang kedua, memboroskan bahan bakar jika tidak digunakan dengan bijak. Oke, kita next. Dampak penemuan listrik bagi masyarakat. Nah, kalau di sini Bu perhatikan, di sini adalah yang dampak positif yang kita tonjolkannya, yang negatifnya itu kita buang jauh-jauh. Oke, dalam bidang pendidikan, anak-anak dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik pada malam hari. Jadi setelah ada listrik, di malam hari pun kita sudah bisa belajar. Ya, tidak gelap-gelapan lagi. Yang kedua, bidang budaya. Kegiatan pentas seni dapat dilakukan pada malam hari. Dengan adanya listrik, segala sesuatu kita bisa lakukan pada malam hari. Ya, bidang sosial dapat melakukan komunikasi jarak jauh dan akses informasi semakin tinggi. Oke, karena alat-alat elektronika, alat elektronik, laptop, radio, televisi dan sebagainya itu adalah menggunakan listrik. Oke, di bidang ekonomi, kegiatan jual beli dapat dilakukan sepanjang hari. Ya, kita next. Ini adalah televisi kotak, ya, si kotak ajaib. Ini disebut dengan televisi tabung, ya. Tapi sekarang sudah menjadi televisi lebih modern, sudah LED. Seperti ini, dia sudah seperti petak tapi slim,
ya. Oke, dampak penemuan televisi bagi masyarakat, tentunya para siswa mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Televisi bisa kita lihat, bisa kita dengar, ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung dan mendengarkannya. Oh, seperti ini, ya. Oke, selanjutnya bidang budaya. Masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Karena televisi ini ya banyak informasi-informasi yang disiarkannya, informasi luar negeri dan juga dalam negeri. Oke, yang selanjutnya bidang sosial. Masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ya, di televisi ini semua ya, dari dalam negeri, luar negeri juga informasinya, informasi terkini pasti diinformasikan dan melalui televisi. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, keuntungan produsen yang beriklan akan semakin meningkat. Nah, jadi siapa yang suka membuat produsen mengenai iklan-iklan, disinilah di bidang di periklanan, di sini dia akan semakin mendapat keuntungan yang banyak. Oke, kita next. Ini adalah gambar komputer. Oke, dampak penemuan komputer bagi masyarakat. Bidang pendidikan tentunya mudah mengerjakan tugas sekolah seperti membuat presentase. Nah, ini seperti ini. Zoom, ya, itu dia. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran, ya. Yang kedua, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Ya, dari komputer juga bisa kita lihat, ya. Karena di komputer bisa gambar, bisa kita melihat gambar, bisa di komputer itu bisa memutar film, tentunya gambar ya, dan juga suara. Semua lengkap sama kayak televisi, ya, sama dengan televisi. Oke, bidang sosial, masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan internet. Nah, jadi di komputer laptop kita menggunakan, kalau surat itu dia surat itu disebut dengan email, ya, dikirim melalui email, itu dia. Terus bidang ekonomi, lapangan pekerjaan di bidang komputer semakin meningkat. Oke, kita next ya. Oke, dampak penemuan radio bagi masyarakat. Nah, radio ini berbeda. Kalau radio kita hanya bisa mendengar, tidak ada gambar, ya. Berbeda dengan televisi dan laptop. Di bidang pendidikan, para siswa mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan, ya, hanya mendengar informasi, tidak melihat. Oke, bidang budaya, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain, ya. Yang sosial, masyarakat dapat mendengarkan berita terbaru, Bidang ekonomi, keuntungan produsen yang beriklan semakin meningkat. Oke, nah sekarang kita masuk ke buku paketmu, yaitu halaman 117, ya. Oke, di sini adalah ada gambar. Nah, ini amati proses distribusi dalam bidang kegiatan ekonomi berikut ini. Distribusi itu kegiatan penyaluran barang, ya, dari si memproduksi ke konsumen, ya, ke konsumen yang memakai, ya. Ini adalah pabriknya, ya, dari gambarnya pun dia seperti pabrik, nampak dia ini pabrik, dan disinilah yang dihasilkan barang, ya, disinilah yang disebut dengan produksi, ya. Dan setelah diproduksi barang-barangnya disalurkan ke konsumen melalui yang pertama ini menggunakan transportasi jalur darat, ini transportasi jalur udara. Nah, setelah itu masuk dia ke
ke gudangnya, ya dari gudang ini. Ke agennya lah ya, ke sini ya. Setelah itu masuklah ke grosir, ke toko. Nah ini grosir. Setelah itu barulah disalurkan ke toko-toko kecil atau penjualan ini, penjual kecil ya. Jadi si konsumen bisa membeli dari toko-toko ya. Kalau tokonya, itulah dia, inilah proses distribusinya ini ya. Nah, jadi dia lebih cepat menggunakan jalur darat juga ya. Oke, kita next. Nah, kalau ini nanti bisa kamu buat ceritamu dengan kata-kata sendiri, tuliskan bagaimana hasil produksi ini sampai ke konsumen. Ya. Oke, selanjutnya adalah tugasmu. Tugasmu itu di halaman 118 ya. Ini enggak berdiskusi. Oke. Bagaimana pengaruh transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Ini. Terus, apa saja yang terjadi pada grup masyarakat jika tidak terdapat? Ini dia. Oke, beragam hasil produksi. Ya, jika ada alat transportasi, bagaimana kehidupan masyarakatnya? Itu maksudnya. Terus, jika tidak ada alat transportasi, bagaimana kehidupan masyarakatnya? Seperti itu. Oke, sekarang Ibu kasih contohnya satu. Ini. Misalnya hasil produksinya adalah bahan makanan. Jadi kalau ada alat transportasi, maka distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata. Ya, dan juga lebih cepat sampai ke kehidupan masyarakat. Terus jika tidak ada alat transportasi, maka pendistribusian barang-barang kebutuhan tidak merata. Ya, mungkin karena jalannya nggak bagus, nggak nyampe lah barangnya ya, atau terjadilah entah segala sesuatunya. Nah, jadi Ibu buat contohnya satu, yang lainnya silakan cari sendiri. Oke, gunakanlah kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ya. Ya, contohnya bisa kau lihat dari internet. Jangan cuma main HP saja terus-terusan. Ya, oke, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat ya, tetap mau belajar ya. Dan kerjakanlah PR-nya dengan bagus, ditulis dengan rapi. Oke, jadi Ibu akhiri pembelajaran kita. Goodbye.